Ya, kemuliaan Allah yang dinyatakan, saudaraku. Nah, kemuliaan itu hanya datang ketika engkau membuka hati dan mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Baru engkau bisa lihat kemuliaan. Ada banyak orang jadi orang beragama, tetapi Yesusnya masih di luar karena Yesus belum diundang masuk dalam hatinya. Saudaraku ya. Ada banyak orang Kristen, saudaraku. Betul dia ke gereja, tapi Yesusnya masih di luar kehidupannya, di luar hatinya. Yesus belum diundang masuk dalam hatinya, belum masuk dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Raja. Itulah sebabnya mereka kehilangan damai sejahtera. Kena masalah, langsung putus asa. Kena masalah, langsung khawatir. Kena masalah, langsung dalam keadaan susah. Kena masalah, langsung dalam keadaan suatu mengalami gak karu-karuan. Tapi hari ini, ketika kau membuka pintu hati, kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu hadiah yang terindah bagimu. Katakan amin ya. Mari kita lihat saudaraku. Yang ketiga, langkah iman yang ketiga, rahasia perjalanan kemuliaan Allah. Dan siapakah orang yang mengetahui rahasia perjalanan kemuliaan Allah? Dia adalah orang percaya yang mengerti bahwa apa? Saudaraku, setelah dia tadi yang pertama apa langkah iman? Dia bersadar dan bertobat, kemudian dia membuka pintu hati dan menerima Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, dia adalah orang percaya yang selalu apa? Selalu hidupnya itu memuji, menyembah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang mana? Tuhan Yesus Kristus yang bertakhta di sorga ya. Yesus itu ada di sorga. Mari kita lihat. Yohanes Kisah Rasul 3 ayat 21. Kisah Para Rasul 3 ayat 21, firman Tuhan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amin. Amin. Kristus itu, ya siapa Kristus itu? Yesus Kristus itu ya. Kristus ini adalah yang artinya diurapi, Christ. Ya, Kristus itu juga adalah Raja kemuliaan, saudaraku ya. Kristus itu harus tinggal di sorga. Sampai kapan, saudaraku? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi kapan Yesus datang ke dalam dunia ini? Sampai segala sesuatu dipulihkan, baru Yesus datang ya. Yesus saat ini masih di sorga, saudaraku. Dia sedang menanti segala sesuatu dipulihkan, pemulihan segala sesuatu, keluarga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan, keuangan dipulihkan, bisnis dipulihkan, hubungan-hubungan yang tidak baik dipulihkan, baru Yesus itu datang kembali ke dalam dunia. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang berjalan dalam kemuliaan Allah ini siapa dia? Orang-orang yang selalu hidupnya apa saudaraku? Hidupnya ini memuji, menyembah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus Kristus yang sedang bertakhta di sorga. Dia di sorga itu dia sedang duduk di takhtanya. Dan artinya dia duduk di takhtanya, dia adalah Raja yang layak kita sembah, saudaraku. Tuhan yang kita tinggikan malam hari ini. Dan kita sedang memuji, menyembah Tuhan di bumi. Kita latihan, saudaraku. Supaya suatu saat dia bawa kita ke sorga, kita sudah terbiasa dengan lifestyle. Menjadi seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Ya, sehingga satu hari ketika kita di sorga, kita sudah tidak kaget, kita sudah tidak asing lagi. Karena itu yang kita lakukan selama kita di bumi, saudaraku. Saya berdoa supaya malam hari ini, ketika engkau suka memuji, menyembah Tuhan, saudaraku, itu engkau sedang mendatangkan hadirat Tuhan, engkau sedang mendatangkan kerajaan Allah dalam dirimu. Dan kalau itu sudah terjadi, maka siap-siap. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Ya, pada waktu imam-imam mereka mulai menaikkan pujian, tiba-tiba hadirat Tuhan turun, kemuliaan Tuhan turun, saudaraku. Sampai mereka tidak tahan, saudaraku. Mereka tersungkur di depan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan itu. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ini luar biasa ya. Saya percaya kemuliaan Tuhan akan turun dalam keluarga kita di saat hati kita suka memuji, menyembah Tuhan. Saudara kasih Tuhan ya, di dalam ibadah-ibadah tatap muka itu sering ketika kebaktian yang saya pimpin, saudaraku, karena saya tahu untuk cara menghadirkan Tuhan, menghadirkan hadirat Roh Kudus, menghadirkan kemuliaannya, itu melalui pujian dan penyembahan.
Dan lagu-lagu yang kita nyanyikan itu lagu-lagu yang bernuansa kingdom, kerajaan Allah. Isinya cuma pujian penyembahan. Dan tiba-tiba Roh Kudus datang mulai bekerja selaku pengurapan begitu mengalir. Hadirat Tuhan dan mereka semua merasakan jamahan Tuhan. Amin. Saudara doakan, nanti tanggal 11 bulan depan kita akan membuka kebaktian di Pondok Chandra Indah. Teman-teman yang di Sidoarjo, yang di Surabaya bisa bergabung ya. Acaranya kita akan mulai jam 10 pagi, saudaraku. Kita berdoa supaya kemuliaan hadirat Tuhan turun, bekerja dan melawat semua yang hadir. Dan saya percaya tidak sedikit akan ada kelepasan, saudaraku. Dan mujizat-mujizat yang Tuhan akan kerjakan ya. Ini dia Bapak Ibu, hati yang memuji menyembah Tuhan, pasti ada hadirat Tuhan, pasti ada kemuliaan Tuhan. Paulus dan Silas pun di dalam penjara sementara kedua tangan kaki terbelenggu, dipasung dengan rantai besi, pintu penjara tertutup. Oh, semuanya langsung terlepas, jebol saudaraku. Semuanya terbuka saudaraku. Terjadi kelepasan, bahkan kalapas pun kepala penjara bertobat saudaraku dan memberi diri dibaptis. Oleh karena apa? Paulus dan Silas di tengah malam mereka memuji menyembah Tuhan. Nah, inilah orang-orang yang rahasianya dia berjalan dalam kemuliaan Allah. Hari ini kalau engkau dalam persoalan, engkau dalam pergumulan, engkau dalam masalah beban berat, rasanya nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar. Ingat, engkau masih punya satu solusi. Engkau masih punya senjatamu yang kau pakai, engkau pegang, engkau praktikkan ini. Belajar memuji menyembah Tuhan di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tekanan, himpitan, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan persoalan hidupmu. Belajar memuji Tuhan. Engkau akan lihat kuasa Tuhan akan dicurahkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, hadirat Roh Kudus turun, dan engkau akan lihat akan terjadi sesuatu yang dahsyat dalam kehidupanmu. Amin. Dan kami sudah melihat ada banyak hal yang terjadi di saat kita mulai memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita akan lihat apa hasilnya. Ini dia, saudaraku. Hasil yang luar biasa bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Ini dia, saudaraku ya. Ini dia hasil yang pertama. Apa yang terjadi? Saudaraku, orang yang taat pada firman Tuhan sudah bisa dipastikan dosanya itu dihapuskan. Mari kita lihat, saudaraku. Ini orang yang berjalan kemuliaan Tuhan, dosanya dihapuskan. Kita lihat ayatnya ya. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 19. Sekarang Pak Darman bisa buka mic-nya. Kisah para Rasul 3:19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Amin. Amin. Kapan? Dosamu dihapuskan kapan? Dan siapa yang menghapuskan dosamu? Kalau engkau sadar dan bertobat. Orang yang sadar dan bertobat, dosanya dihapuskan. Amin. Siapa yang menghapuskan dosanya? Tuhan Yesus. Saudara-saudara, satu hari Martin Luther ketika didakwa, dia dituding, dia dihakimi oleh iblis, saudara-saudaraku. Iblis bilang, Martin Luther, kamu dosanya banyak. Ini yang kamu perbuat dari A sampai Z, dari depan sampai belakang, dari atas sampai bawah. Dia cuma tersenyum dan dia bilang, oh gitu ya. Saudara yang kasih Tuhan, dia langsung dulu belum ada pulpen atau spidol warna merah ya. Dulu masih pakai itu bulu ayam yang mereka pakai lalu dicelupkan di dalam darah, saudaraku. Dan dia celupkan bulu ayam di dalam darah itu warna merah dan dia bilang, setan, memang aku dulu berbuat dosa seperti itu yang kamu sebutkan itu. Memang aku sudah melakukan dosa-dosa itu. Dari atas sampai bawah, dari depan sampai belakang, dari urutan yang pertama sampai yang terakhir. Tapi kamu dengar ya, oleh kematian Yesus di kayu salib, semua dosaku dihapuskan. Dia kasih tanda silang, saudaraku. Dan dia langsung merasakan hatinya damai sekali, hatinya sukacita ya. Orang kalau berbuat dosa itu hatinya nggak tenang, hatinya pasti gelisah. Dia hidup tidak nyaman, tidak bahagia. Dia pasti tertuduh. Kamu sudah berdosa, kamu sudah berdosa. Sampai kapan? Dia sadar dan bertobat ngaku dosa. Baru hatinya damai. Amin. Mari kita lihat. Yang kedua, ini dia saudaraku. Hasil dari orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, waktunya dia menerima. Menerima apa, saudaraku? Dia menerima kelegaan dari Tuhan. Katakan kelegaan dari Tuhan. Amin. Mari kita lihat ya. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat yang ke-20. Kisah para Rasul 3 ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu
sebagai Kristus. Amin. Amin. Musuh membuat engkau tertekan, membuat engkau tertindih dengan beban berat, membuat engkau sesak nafas, membuat engkau rasanya tidak bisa bernafas dengan lega, dengan leluasa. Tapi Tuhan memberi engkau kelegaan. Kapan itu? Pada waktu engkau datang pada Yesus. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, Yesus bilang, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan menanggung beban berat. Kamu yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Ya, jadi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, waktunya dia menerima kelegaan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau suamimu membuat engkau susah, istrimu membuat engkau susah, orang tuamu membuat engkau susah, anakmu membuat engkau susah, engkau dalam keadaan tertekan, rasanya engkau benar-benar menderita. Nah, saatnya engkau datang pada Tuhan, saudaraku. Ya, engkau datang pada Tuhan, Tuhan memberi engkau waktu kelegaan. Katakan amin. Nah, makanya Bapak Ibu, saya katakan buat kita semua, ya, siapapun kita malam ini, semua kita pasti punya pergumulan, pasti punya masalah, pasti punya persoalan. Kita pasti punya berbagai macam tantangan pencobaan ini. Kita datang pada manusia, manusia mengecewakan. Tapi kalau engkau datang pada Tuhan, engkau mendapatkan kelegaan. Makanya ibadah-ibadah ini kami buka setiap hari. Ya, kenapa setiap hari? Karena kita mengalami masalah itu setiap hari, saudara-saudaraku. Ya, saudara, saya bukan mengalami masalah itu seminggu sekali atau sebulan sekali. Setiap hari kita pasti punya masalah. Masalah keuangan iya, ekonomi iya, bisnis karir iya, saudaraku. Masalah apa lagi, saudaraku? Masalah-masalah yang membuat engkau tertekan, engkau benar-benar dalam keadaan merasa seolah tidak ada harapan. Saudaraku, ketika engkau datang pada Tuhan, engkau dengar firman Tuhan, firman memberi engkau kelegaan, ya. Saudara-saudara, Pak Darmawan telepon saya beberapa waktu yang lalu pada saat dia divonis dokter kakinya harus diamputasi, saudaraku. Dia benar-benar dalam keadaan takut, dalam keadaan cemas, saudaraku. Dalam keadaan lemas, saudaraku. Dia merasa seolah-olah sudah tidak ada harapan. Tapi setelah didoakan, puji Tuhan, imannya bangkit, dia punya pengharapan dalam Tuhan, ya, dapat kelegaan. Amin, amin. Ada seseorang rekan juga, selaku dia dalam masalah, dia sempat ingin mati bunuh diri, selaku. Tapi sejak dia telepon saya dan dia mulai selaku dengarkan firman Tuhan, saya mulai kuatkan dia, saya memberikan dia motivasi, saya doakan dia, bilang, aduh Pak, puji Tuhan, beban yang begitu berat sekali, hari ini saya rasakan lega sekali, saya rasa ringan sekali, enteng sekali, ya. Dan puji Tuhan lah, itulah satu anugerah Tuhan. Tuhan kasih kesempatan untuk bisa melayani saudara-saudara yang dalam pergumulan, ya. Puji Tuhan. Yang terakhir, saudaraku. Mari kita lihat yang terakhir ini, saudaraku. Wow, maaf, ini rupanya saya belum masukkan, ya. Oke, anggap saja ini poinnya, nanti sampai di sini. Nanti kita akan lihat, ya, hasilnya ini. Oke, kita lihat dulu di dalam Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amin. Amin. Jadi saudara, yang perlu dicatat di sini, saudaraku. Jadi sebelum Kristus datang, Tuhan sudah bangkitkan nabi-nabi, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Nabi itu tugasnya menyampaikan firman Tuhan. Dan saudara-saudara dan saya sebagai umat Tuhan, ini kita mendengar firman Tuhan, sehingga apa? Firman itu, saudaraku, memberikan kita kekuatan untuk menantikan kedatangan Tuhan kembali, ya. Jadi yang bisa saya simpulkan pada malam hari ini, saudaraku, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia menjadi orang yang selalu merindukan firman Tuhan menjelang kedatangan Yesus, ya. Merindukan firman menjelang kedatangan Yesus. Jadi saudara-saudara, dengan firman Tuhan yang kau dengar ini, itu adalah sebuah persiapan engkau untuk berjumpa dengan Yesus, ya, saudara-saudara. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan firman ini akan menolong kita semua, sehingga kita tidak mudah tersesat, kita tidak mudah salah jalan, kita semua ada di dalam jalurnya Tuhan, ya. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian di malam hari ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Frans Angki Kuara Emerin akan berdoa buat kita semua di malam ini. Terima kasih Pak John. Bapak Ibu, mari kita mengaminkan firman ini Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu, kami telah mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang bagi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini ya Bapa. Bapa mengurapi kami semua pada saat ini ya Tuhan Yesus, yang telah mendengarkan akan firman-Mu,
Biarlah firman itu mau tertanam dalam kehidupan kami, untuk kami menjalaninya dalam tiap derap langkah kami ya Tuhan. Bapa urapi kami semua di sini Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain. Tapi Bapa, biarlah Bapa memberikan firman ini kepada kami dalam kehidupan kami ini. Urapi John Sarbunan Tuhan bersama keluarganya dia Tuhan Yesus. Lindungi mereka Tuhan dari segala keberadaan mereka ya Tuhan Yesus. Berikanlah kesehatan yang baik bagi John Sarbunan bersama keluarga ya Tuhan Yesus. Supaya beliau setia setiap saat melayani kami, mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa memberikan kemuliaan bagi kami, berikan hikmat dan kebijakan bagi kami semua pada saat ini Tuhan Yesus. Biar malam hari ini Tuhan, kami bersuka cita ya Tuhan Yesus, karena mendengarkan akan firman-Mu. Sebentar kami akan tidur Tuhan Yesus. Bapa akan memberikan kelegaan bagi kami, menjaga kami di dalam ketiduran kami ya Tuhan. Agar supaya kami bangun mendapat kesehatan yang baik, mendapat kehidupan yang baik ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami ya Tuhan, yang tidak sempat hadir malam hari ini Tuhan Yesus. Bapa mau gerakan hati mereka Tuhan. Bahwa mereka mau bersama-sama bersama kami, keluarga kami semua Tuhan Yesus. Suami kami, istri kami ya Tuhan, bahwa berkati mereka Tuhan, agar mereka mau mendengarkan akan firman-Mu bersama kami ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam doa profetik, dan doa profetik akan dinaikkan oleh sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Joyce Putirai dari Kota Sidoarjo. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Shalom. Ya, shalom. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa profetik. Kita amini dengan air isi. Doa profetik bagi bangsa dan negara. Belum muncul Pak John. Belum muncul ya? Oke, sebentar Bu Joyce. Oke. Ya, silakan Bu Joyce. Ya. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive.
setiap lutut berteluk, dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Evelite. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Mutirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarpunan. Saya kembalikan. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Pada Pak Darmawan Lim dipersilakan. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, selamat malam. Saya akan menaikkan persembahanku bagi Tuhan Yesus ya. Pengumuman info gereja CLCC. Saya akan naikkan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor HP 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 8 waktu Indonesia Barat malam hari. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan ibadah gereja CLCC mulai pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Dan bagi kamu Itu penting. Harap Bapak dan Ibu dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like sama dengan kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan Oktober 2023. Naik lagi Pastor. Pastor John Sarpunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara dan saudari berbahagia. Pada tanggal 6
bulan 10 2023 kemarin ya, ulang tahun Bapak Buri Piccolo, Jerman. Pada tanggal 10 bulan 10 2023, Pastor Cornelis Mal, MPH, DTH, Bogor. Dan pada tanggal 12 bulan 10 2023, ulang tahun gembala kita, Pastor John Sarbunan MA Kediri. Dan pada tanggal 12 bulan 10 2023, Bapak Hendro Sugiarto dan Ibu Silviana Sidoarjo, hari ulang tahun pernikahan. Siapa lagi yang menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintan ini, Sulistiawati di nomor HP 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan ya. Puji Tuhan, kita doakan supaya persiapan pernikahan Pak Darmawan Lim bersama dengan Ibu Hana Nova ya, Luciana STH Sian dari Kota Medan, biarlah semua bisa berjalan dengan baik pada tanggal 2 Desember ya. Kita doakan supaya semua dilancarkan oleh Tuhan. Oke. Jadi kemarin pagi Pak Darmawan melayani, menyampaikan firman, dan tadi pagi juga Ibu Hana Nova ya, calon istrinya menyampaikan firman, dan semua kita di sini tentu diberkati Tuhan ya, lewat pelayanan Pak Darmawan dan Ibu Hana Nova ya. Kita doakan untuk kondisi kesehatan Pak Darmawan yang ya kabar baiknya sudah makin hari makin membaik ya. Puji Tuhan Pak Darmawan. Amin, amin Pak. Tetap semangat ya. Oke. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada punya pergumulan, silakan bisa langsung chat di depan layar monitor dan nanti kami akan doakan ya Bapak Ibu sekalian, dan ketika nama saudara disebutkan satu persatu, Bapak Ibu imani bahwa itulah kuasa Tuhan akan menghampiri engkau, kuasa Tuhan sedang menjumpai engkau, dan kuasa Tuhan sedang menjamah engkau ya. Dan percaya Bapak Ibu, mujizat ajaib terjadi dalam kehidupanmu. Ya, puji Tuhan, kita mendengarkan kesaksian Pak Darmawan Lim, ya dari hari ke hari, waktu ke waktu, puji Tuhan, sudah terjadi pemulihan itu, dan kemarin foto-fotonya sudah saya tampilkan ya, waktu ibadah pagi. Puji Tuhan, benar-benar Tuhan mendengar doa kita ya, bahwa tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Oke, nah malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini. Ada yang mau nyanyikan satu pujian? Yang mau menyanyikan satu pujian, silakan. Apakah ini kita akan doakan juga ke kondisi kesehatan Bu Joyce ya. Bu Joyce baru saja pemulihan ya untuk kondisi kesehatannya, dan saya tahu bahwa kita semua yang datang pada malam hari ini tentu kita dalam persoalannya, kita dalam pergumulan. Oke. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama kita satu dalam doa. Haleluya. Oke. Mari Bapak Ibu arahkan tangan di depan layar monitor. Imani malam hari ini, Tuhan yang engkau sembah, Yesus Kristus, Dia harus tetap berada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Dalam nama Yesus, Tuhan ingin engkau dipulihkan malam hari ini. Kesehatanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, terutama keluargamu, dipulihkan Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus, bahkan juga hubungan-hubungan yang sedang terganggu juga dipulihkan malam ini. Dalam nama Yesus, engkau datang menjumpai anak-anakmu. Dalam nama Yesus, Pak Darmawan, engkau terima aliran kesembuhan, mulai memulihkan engkau secara total 100%. Bukan cuma 70, bukan cuma 80, bukan cuma 90, 100%. Terciptalah organ-organ tubuh yang baik, yang baru dalam nama Yesus. Sebab tubuhmu adalah bait Allah. Dalam nama Yesus. Yesus berkata, sudah selesai. Perjuangan yang kau miliki dalam hidup ini, Dia sudah menanggung di atas kayu salib, dan Dia sudah selesaikan segala kutuk-kutuk kelemahan dan sakit penyakit, dan sekarang engkau terima akan mujizat kesembuhan, engkau terima pemulihan di dalam nama Yesus. Keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, Tuhan buat bertambah-tambah, Tuhan buat semakin maju, Tuhan tambahkan order omset dalam usahamu, bahkan persiapan pernikahan bersama Ibu Hana Nova, Tuhan sudah persiapkan segala sesuatu. Dalam nama Yesus akan ada keajaiban demi keajaiban. Dalam waktu dekat ini engkau lihat
kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kepadamu. Dan ini adalah pesan Tuhan bagimu. Ketika kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakangmu. Tetap cinta Tuhan, cinta kebenaran firman Tuhan. Engkau akan lihat kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau, akan menyertai engkau. Dalam nama Yesus. Aku percaya saat ini apa yang sudah diambil, dicuri oleh musuh, Tuhan akan kembalikan dalam hidupmu. Percaya Tuhan mengasihi engkau, Tuhan pulihkan segala sesuatu. Berkati pada malam ini. Pak Frans Angki, engkau terima dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan, aliran mujizat Tuhan menjamah engkau, bagian kepala dalam nama Yesus, bagian ginjal. Aku berkata semuanya baik, semuanya diciptakan organ tubuh yang baru. Karena di sorga itu ada organ-organ yang Tuhan sediakan untuk menggantikan yang baru, menggantikan yang lama. Yang lama sudah berlalu dan datang. Terima dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, Tuhan meng-create sesuatu yang baru dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, biar tubuhmu bisa sehat, dibawa untuk beberapa jangka waktu ke depan. Dalam nama Yesus, tetap setia, iring Tuhan. Dan kami doakan untuk pergumulan demi nama Yesus. Satu persatu terselesaikan. Satu persatu terlampaui. Dalam nama Yesus, Tuhan akan buat keajaiban demi keajaiban dalam beberapa waktu. Saat ini engkau akan mendapati sesuatu yang belum pernah kau lihat sebelumnya, belum pernah kau dengar, belum pernah timbul dalam hatimu. Tuhan akan kerjakan itu. Karena Tuhan sudah perintahkan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Dalam nama Yesus. Ibu Joyce, engkau terima aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Ibu Marta, Ibu Welly, Adik Gasa, Ibu Kesia Wilichan, Ibu Silviana, Pak Hendro, dalam nama Yesus. Ibu Sinta, Johan Sini James, terima aliran kesembuhan mengalir malam hari ini. Aku percaya Tuhan menyertai anak-anakmu. Percaya malam ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan engkau terima pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan keuanganmu, ekonomimu semakin hari semakin baik. Demi nama Yesus, berkata untuk Ibu Silviana, jantungmu baik malam hari ini. Ibu Welly Hukubun, jantungmu juga baik malam hari ini. Detak denyut jantungmu baik dalam nama Yesus. Irama jantungmu kembali sehat dalam nama Yesus. Untuk Ibu Silvana juga demikian. Dan doakan untuk anak Arsenio. Arsenio sudah disembuhkan, Tuhan dipulihkan dalam nama Yesus. Pak Wahyu Hukubun juga dipulihkan kesehatannya. Untuk pekerjaan bisnisnya, proyek yang ditangani Tuhan sertai dalam nama Yesus. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Kami doakan untuk pelayanan Bu Welly Hukubun pada besok sore, Tuhan sertai, Tuhan urapi dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok malam, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Dalam nama Yesus, teman-teman yang tidak sempat hadir, oleh karena kondisi kesehatan terganggu, Tuhan jamah mereka. Percaya mujizat ajaib sudah terjadi. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan untuk kita semua yang hadir malam hari ini dalam nama Yesus. Aku percaya Bu Joyce, Tuhan sudah dengar doamu malam ini dan engkau sudah terima keajaiban Tuhan malam ini dalam nama Yesus. Tuhan sudah mengubah segala sesuatu dalam kehidupanmu, dalam keluargamu. Terima malam ini, sesuatu yang ajaib sudah datang. Ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami doakan kebaktian bulan depan. Ya Tuhan, pada tanggal 11 bulan 11, jam 10 pagi, Tuhan sertai di tahun ini. Ada terobosan-terobosan ajaib. Bahkan kebaktian akan dimulai sebelum tanggal 11 pun ada kebaktian-kebaktian yang lain Tuhan akan sertai. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari saudara, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu Elisata juga dipulihkan, disembuhkan, terima pertolongan dan keajaiban Tuhan di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat berakhir pekan. Selamat malam. Memberkati Bu Kesia Wilichan, Pak Hendro, Bu Ya, Silvi. shalom semua, shalom. Salam Ya. buat Bu Silvi ya. Terima kasih banyak Pak Pak Saudara. Hendro. Shalom ya semua. Hendro, salam Pak. Ya, shalom ya, shalom, shalom, shalom Bu semua, Selvi, shalom, shalom. bagaimana kabarnya? Shalom, shalom. Pak Pendeta untuk doanya, pelayanannya. Terima kasih Bu Welly. Sama-sama Bu Beli. Shalom. Ya, salam buat keluarga di Papua. Pak Hendro, Ya, shalom, shalom juga, shalom ya. Pak Hendro, Pak Sugeng baik-baik ya.
Baik, Yohan, baik, sehat ya, baik. William, Sahabat Pak Sugeng. Amin. Amin ya. yang Ya, pada buat Daud Darmawan, dan si Andi Alom, juga. buat Oke. Iya, iya. Anak. Ya, terima Ya, kasih selamat malam, semuanya teman-teman. yang God hadir bless you pada all. malam hari ini. Ya, Tuhan sampai Yesus jumpa ya. memberkati kita. Memberkati pelayanan pastor. God bless you Sama-sama Pak all. Darmawan. God bless you Ya, all. selamat pagi pelayanannya bersama Bye-bye. Bu Gembala. Salam Bye Bu Gembala. Amin. bye. Selamat Ya. malam. Malam.